Wa amal jais, adapun sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala pihak pada Allah Subhanahu wa taala papa'lu kulli mungkin au tarkihi, papa'lu kulli mungkin au tarkuhu wal mungkin wa huwa alladhi yaji'u 'alal wujud wal adam. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Adapun sifat jais pada hak Allah Subhanahu wa taala yaitu papa'lu kulli mungkin, menciptakan sesuatu, autarku atau enggak nyiptain. Ciptakan ataupun enggak itu bagi Allah jais, boleh-boleh aja. Mau nyiptain boleh, kagak nyiptain boleh. Dan itu enggak ada yang bisa memaksa Allah mah. Termasuk kita. Berarti sedangkan yang jais itu apa jais? Perkara mungkin itu mungkin. Kan tadi kan karena palu kuli mungkin menciptakan perkara mungkin atau tidak menciptakan perkara mungkin. Apa mungkin? Wal mungkin waladhi yaju alal wujud wal adam. Satu perkara yang boleh tiada, boleh ada. Boleh ada, boleh enggak. Kayak kita, sifat makhluk itu kan ada dan enggak ada, sah-sah aja. Nah berarti adanya kita diciptakan ataupun tidak itu hak Allah dan itu jais bagi Allah. Jadi arti jais itu menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk, itu makna daripada sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi arti jais itu, arti daripada jais menciptakan makhluk atau tidak. Menciptakan makhluk atau tidak itu sifat jais bagi Allah. Bahkan termasuk Allah mengutus para nabi pun itu jais bagi Allah. Enggak wajib. Allah tuh ngutus Rasulullah enggak wajib. Kagak wajib, kata siapa wajib? Allah menciptakan Habib Rizik ke alam dunia, bagi Allah jais, enggak wajib bagi Allah. Jangankan model-model ulama-ulama, ya kan? Para nabi, para rasul pun bagi Allah mah enggak wajib. Jais. Kagak wajib. Tapi beda, nanti ada pendapat Mu'tazilah mereka wajib. Ada yang mengatakan akidah sesat itu salah satunya wajib. Allah tuh ngutus yang namanya Rasul. Atau Allah wajib ngasih nikmat sama manusia, ngasih makan, ngasih minum. Bagi Allah mah enggak ada yang wajib. Allah mau ngasih makan, Allah mau kagak, terserah Allah itu mah. Iya. Itu jais. Iya kan, nanti kan Allah nyiptain orang. Logika kita kan berarti mau bagaimanapun Allah wajib ngasih makan. Kayak kita, berarti kan enggak kayak kita, berarti kita miara apa? Miara cupang. Mau nggak mau kita harus ngempanin kan? Nah, itu mah wajib buat manusia mah supaya nggak jolim. Ini mah kalau miara doang ngempanin kagak, jolim namanya sama makhluk kan. Buat Allah mah nggak ada jolim, nggak ada apa, itu mah hak Allah dan nggak ada kaitan masalah Allah jolim atau enggak. Allah mau ngasih mau kagak. Jangankan mau ngasih makan, mau mati mau hidup juga itu mau urusan Allah. Ngidupin, matiin bagi Allah jais, boleh-boleh aja. Kalau bahasa kita mah sah-sah aja. Dan itu mau ada mau enggak bagi Allah nggak ngaruh, nggak pengaruh. Itu sifat jais bagi Allah. Menciptakan atau tidak menciptakan, itu sifat jais bagi Allah. Jadi jangan suka memaksa, ya Allah kayain gua, terserah gua, kata Allah, mau ngapain pakai maksa lu gitu. Masih untung dikasih hidup. Ya, masih untung dikasih hidup. Jadi kita mikirnya begitu aja. Jadi makanya kan kita diajarin akhlaknya begitu. Kalau kita di atas, lihat yang bawah. Kalau urusan dunia ya, kita dikasih dua, lihat yang dikasih satu. Punya mobil, lihat yang punya motor. Yang punya motor, lihat yang punya sepeda. Supaya timbul rasa syukur. Yang punya sepeda, lihat tetangga ngetuk aja. Yang ngetuk aja juga lihat tetangga gempor dan dulu nggak bisa jalan begitu. Yang gempor dari tetangga kemarin dia mati gitu. Jadi supaya ada sifat rasa syukur. Itu kalau urusan dunia. Lihat yang paling bawah, di bawah kita. Kita mah kebanyakan ngayal jadinya. Orang ngeliat ke atas mulu. Kita punya motor, nggak teman punya mobil, pengen punya ngayal lagi. Itu kan setan. Hayalan kan dari setan. Kalau urusan akhirat terbalik, lihat yang paling tinggi. Kalau gua cuman sholat 5 waktu, dia mah sampai sama rawatibnya, kerjain rawatibnya begitu. Dia duha, masa gua kagak begitu. Jadi kalau akhirat mah ngelihat yang atas. Dia ngaji rajin banget, gua harus lebih rajin. Nah itu akhirat.
Ya. Jadi kalau akhirat mah ngelihat yang ke atas, kalau dunia ngelihat yang ke bawah. Ke bawah. Tujuannya apa? Kalau tujuan kita ngelihat dunia itu harus ngelihat yang di bawah kita supaya kita bersyukur apa yang Allah kasih. Kalau kita tujuan ngelihat akhirat supaya ibadah kita tambah meningkat. Kita emang kan terbalik. Balik kita mah. Gitu. Kalau dunia kita ngeliat ke atas, ke atas, kalau akhirnya kita ngeliat ke bawah. Ah, masih untung gua puasa Senin Kemis. Jangan. Masih untung gua sholat duha aja kagak, ya jangan itu mah. Dia duha, dia tahajud, gua duha doang, gua harus tahajud nih, begitu. Ya. Ono aja puasa Senin Kemis. Ya kan, jangan, kalau kita suka puasa Senin Kemis jangan lihat yang kagak puasa Senin Kemis, nanti yang lebih atas lagi. Lu justru puasa Nabi Daud, nah itu. Iya. Masih untung gua puasa ya kan. Ini mah kita mah kadang-kadang ibadah dua rakaat Allahu Akbar. Dalam hati ngeliat sama yang kita mah ngeliat yang lagi masih molor kita mah, jadi ngomongnya jam tidur masih untung gua sholat jam kagak gitu, kita kan begitu kita ngomongnya. Sebetulnya bahasa begitu salah kan, itu sering terlontar sama kita ya. Masih untung gua sedekah lu kagak begitu, padahal itu salah omongan itu. Salah, kan sedekah itu harusnya ngeliat yang lebih atas lagi. Oh, masih untung gua mah naruh kotak di masjid 2.000, lu juga kagak. Jangan ngeliat yang kagak, ngeliat juga goceng kan begitu kan, naikin lagi besok ceban begitu. Kalau kita kan salah kebanyakan. Bener kan bahan begitu kita mah. Masih untung gua mah sedekah aja kagak. Gitu. Masih untung gua ngasih. Aja kagak gitu. Balik kita ya. Kalau buat akhirat kita mah nyari yang kagak. Kalau buat nyari dunia nyari yang ada kita mah. Salah kita. Ya. Itu jadi arti jais itu apa? Jadi makna sifat jais bagi Allah, akidah yang ke-41, aqaid yang ke-41, akidah yaitu menciptakan atau tidak menciptakan, itu makna jais bagi Allah. Kalau bahasa bahasa lada luasnya, mau diciptakan ataupun enggak itu bagi Allah sah-sah aja, jais, boleh saja, boleh enggak, boleh iya, boleh enggak, boleh iya atau enggak. Itu. Jadi semuanya jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang wajib bagi Allah untuk menciptakan makhluk. Sampai Allah menciptakan siapapun, termasuk mengutus Rasulullah pun di alam dunia itu bagi Allah jais. Enggak wajib bagi Allah apapun yang berkaitan kepada makhluk. Gitu. Ya. Yakni kesimpulannya berarti artinya anna wiyaju Allah taala ayyujada. Artinya bagi Allah boleh saja menciptakan makhluk, wa yaju alaihi alla yujada, alla yujida ayyujidahu ayyujidal mungkin, wa yaju alaihi alla yujida alla yujidahu. Menciptakan, mewujudkan ataupun tidak mewujudkan, menciptakan ataupun tidak, ya juju bagi Allah hukumnya boleh saja. Fal ijad wa tarku, perkara mewujudkan, menciptakan, watarku atau perkara mentiadakan atau tidak menciptakan, jaizani alaihi, dua-duanya boleh bagi Allah. Jadi nggak ada yang wajib, boleh, bukan wajib tapi boleh. Boleh kan berarti 50-50, mau kagak terserah, mau iya ya terserah, itu mah. Kalau wajib tuh harus ya. Iya lah, wajibani, dua-duanya nggak wajib. Awas. Jadi nggak ada yang wajib bagi Allah. Menciptakan apapun, menciptakan Rasulullah sekalipun, jangankan menciptakan kita, menciptakan Rasulullah pun jais bagi Allah, nggak wajib. Gitu. Li'annahu la wajaba. Simpulannya kalau begitu, kalau umpama Allah wajib bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, lakana mubtakiran, berarti Allah kaya butuh. Iya. Butuh. Lu bikin rumah, mengapa? Butuh. Ya karena butuh buat tidur, buat ngadem. Lu mau kawin? Butuh. Mengapa? Karena butuh. Berarti kalau umpama begitu, kalau umpama Allah wajib, kayak Allah harus menciptakan sesuatu, berarti Allah butuh. Ya butuh. Iya, logikanya kan begitu. Berarti kalau Allah berarti kalau bikin langit berarti Allah buat neduh nih, kan begitu kan? Berarti Allah kalau bikin laut berarti Allah buat gupak nih, enggak kan? Kalau kita kan emang kita mah ngapa-ngapain ya butuh tujuannya. Intinya kan kita mah butuh. Enggak ada orang bikin nggak butuh, nggak ada. Semuanya rata-rata butuh.
gue mah nggak butuh, ya kan anak yang butuh, ya kan, artinya itu kebutuhan kita semua kan, nggak ada manusia itu sesuatu yang dia buat nggak butuh, pasti semua apa sekecil apapun yang dia perbuat itu karena dia butuh. Ya rumah ya butuh, kita bikin rumah, kita pengen ya butuh, kita bikin ya butuh. Bagi Allah, makanya nggak ada yang wajib bagi Allah menciptakan sesuatu, karena kalau umpama lau wajaba alaihi ta'ala syai'un, kalau umpama wajib bagi Allah sesuatu tersebut lakana mubtakir, berarti Allah itu kaya butuh berarti Allah ila dalika syai' kepada itu perkara, maka liatakam tujuannya apa Allah butuh itu sesuatu yang Allah ciptakan, liyatakamma atau liyutakamma lebih untuk menyempurnakan dat, seakan-akan Allah untuk lebih menyempurnakan datnya, padahal dat Allah udah sempurna. Berarti kalau Allah menciptakan sesuatu berarti untuk lebih menyempurnakan datnya, berarti dat Allah sebelum menciptakan itu berarti dat Allah nggak sempurna dong. Sedangkan wabtikaruhu ila syai' naksun, dan butuhnya Allah kepada sesuatu makhluk itu adalah sifat kekurangan. Wa naqsu alaihi ta'ala muhal, dan kekurangan bagi Allah itu sifat mustahil, nggak mungkin ada. Pala syai'a wajaba alaih, maka kesimpulannya pala syai'a wajibun, nggak ada yang wajib bagi Allah apapun. Ingat bahasanya pala syai'a, la-nya la nafiatul jinsi. La nafiatul jinsi berarti tidak ada satupun yang terkecil apapun, atom pun sifat yang paling terkecil pun Allah nggak ada butuh. Pala syai'a berarti di sini tidak ada sesuatu apapun, yang kecil, yang besar, yang hitam, yang apapun pokoknya yang kita tahu itu Allah tidak membutuhkan. Beda nih khilafan Mu'tazilah, beda dengan Mu'tazilah nanti. Mu'tazilah kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.